Enggan Nurlantasa. Saya Siska Puyani. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu memahami materi saintifik pada materi metabolisme asam lemak. Materi singkat: metabolisme merupakan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup atau sel. Metabolisme disebut juga dengan reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Oleh karena itu, metabolisme lemak berarti proses pembakaran lemak, proses penguraian, ataupun perombakan lemak di dalam tubuh. Sel dapat memperoleh bahan bakar asam lemak dari 3 sumber, yaitu lemak yang dikonsumsi dalam makanan, lemak yang disimpan dalam sel sebagai tetesan lipid, dan lemak yang disintesis dalam satu organ untuk diekspor ke organ lain. Prosedur proyek 1. Carilah dan pahami materi mengenai metabolisme, katabolisme asam lemak, dan energi katabolisme. 2. Temukan sumber-sumber bahan pangan yang mengandung lipid dan dapat dijadikan objek atau sampel dalam proyek ini. 3. Amatilah, kemudian videokan objek atau sampel yang menjadi sasarannya. Yang keempat, edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Penjelasan: pada tahap katabolisme lemak, tahap 1, aktivasi asam lemak di sitoplasma. Asam lemak difosforisasi dengan menggunakan satu molekul ATP dan diaktifkan dengan asetil CoA yang menghasilkan asam lemak CoA, AMP, dan pirofosfat inorganik. Tahap 2, pengangkutan asam lemak KOA dari sitoplasma ke mitokondria dengan bantuan molekul pembawa karnitin yang terdapat dalam membran mitokondria. Tahap 3, reaksi beta oksidasi berlangsung dalam 4 tahap, yaitu A. Dehidrogenasi 1, B. Hidratasi, C. Dehidrogenasi 2, dan D. Tiorasi atau tahap pemotongan. Pada gambar samping yaitu proses pencernaan lipid makanan pada vertebrata. Adapun langkah-langkahnya, langkah pertama yaitu garam empedu adalah senyawa amfifatik yang bertindak sebagai deterjen biologis mengubah lemak makanan menjadi misel campuran garam empedu dan triacylglycerol. Langkah 2 yaitu pembentukan misel sangat meningkatkan fraksi molekul lipid yang dapat diakses oleh kerja lipase yang larut dalam air di usus. Dan aksi lipase mengubah triacylglycerol menjadi monosilglycerol dan diacylglycerol asam lemak bebas dan gliserol. Langkah ketiga yaitu produk kerja lipase ini berdifusi ke dalam sel epitelit yang melapisi pembukaan usus atau mukosa usus. Langkah keempat, selanjutnya produk tersebut diubah menjadi triacylglycerol dan dikemas dengan kolesterol dalam makanan dan protein spesifik menjadi agregat lipoprotein yang disebut kilomikron. Langkah kelima yaitu bagian protein lipoprotein dikenali oleh reseptor pada permukaan sel. Langkah keenam, di kapilyer jaringan ini enzim ekstraseluler lipoprotein lipase yang diaktifkan oleh ApoC2 menghidrolisis triacylglycerol menjadi asam lemak dan gliserol. Langkah ketujuh yaitu pengambilan oleh sel-sel di jaringan target. Langkah ke-8 yaitu diotot asam lemak dioksidasi untuk energi di jaringan adiposa. Mereka diesterifikasi ulang untuk disimpan sebagai triacylglycerol. Pada gambar 5.6, tahapan oksidasi asam lemak yang dimana ada 3 tahapan, yaitu tahap 1, asam lemak rantai panjang dioksidasi untuk menghasilkan residu asetil dalam bentuk asetil CoA. Proses ini disebut oksidasi. Tahap 2, gugus asetil dioksidasi menjadi CO2 melalui siklus asam sitrat. Tahap 3 yaitu elektron yang berasal dari oksidasi tahap 1 dan 2 lolos ke oksigen melalui rantai penapasan mitokondria, menyediakan energi untuk sintesis ATP melalui fosforilasi oksidatif, oksidasi asam lemak jenuh berkarbon genap atau oksidasi asam palmitit.
Urutan tahapan reaksi dalam beta oksidasi asam lemak. A. Dehidrogenasi 1, yaitu dehidrogenasi asam lemak CoA yang sudah berada di dalam mitokondria oleh enzim asetil CoA. Dehidrogenasi menghasilkan senyawa N0CoA. Pada reaksi ini, FAD yang bertindak sebagai koenzim direduksi menjadi FADH2 dengan mekanisme fosforisasi bersifat oksidasi melalui rantai pernapasan. Suatu molekul FADH2 dapat menghasilkan 2 molekul ATP. B. Hidratasi, yaitu ikatan lengkap pada N0CoA dihidratasi menjadi 3 hidroksil CoA oleh enzim N0CoA hidratase. C. Dehidrogenasi 2, yaitu dehidrogenasi 3 hidroksil CoA oleh enzim beta-hidroksi acil CoA. Dehidrogenasi dengan Na+ sebagai koenzimnya menjadi beta-keton asil CoA. NADH terbentuk dari NAD+ dapat dioksidasi kembali mengikuti mekanisme fosforisasi oksidatif yang dirangkaikan dengan rantai pernapasan menghasilkan 3 molekul ATP. D. Pemecahan molekul dengan enzim beta-keton asil CoA tiolase. Pada reaksi ini, satu molekul ketoa asil CoH menghasilkan satu molekul asetil CoH dan sisa rantai asam lemak dalam bentuk CoA-nya yang mempunyai rantai 2 atom karbon lebih pendek dari semula. Oksidasi asam lemak diatur sedemikian rupa sehingga terjadi hanya ketika kebutuhan energi membutuhkannya. Di arti asetil CoA lemak yang terbentuk di sitosol memiliki 2 jalur utama yang terbuka. Untuk itu, 1. Oksidasi oleh enzim di mitokondria, atau 2. Konversi menjadi triacylglycerol dan fosfolipid oleh enzim di sitosol. Jalur yang diambil tergantung pada kecepatan transfer asil KOH lemak rantai panjang ke dalam mitokondria. Keton terbentuk di dalam matriks mitokondria ATI. Prosesnya dimulai ketika 2 asetil KOH berkondensasi membentuk aseton asetil KOH. Aseton asetil KOH kemudian mengembun dengan asetil KOH lain untuk membentuk beta-hidroksi beta-metilglutamil KOH. Pada reaksi selanjutnya, AMG-CoH dipecah menjadi aseton-asetan dan asetil KOH. Aseton-asetan kemudian direduksi menjadi beta-hidroksibutilat. Aseton dibentuk oleh dekarbokasi spontan aseton-asetat ketika konsentrasi molekul yang terakhir tinggi. Kondisi ini disebut dengan sebagai ketosis, terjadi selama kelaparan dan diabetes yang tidak terkontrol, karena 2 badan keton mengandung gugus karboksilat. Kelebihan badan keton dalam tubuh juga disebut sebagai keton asidosis, baik dalam kelaparan maupun diabetes. Ada ketergantungan yang besar pada simpanan lemak dan beta oksidasi asam lemak untuk memasuk energi. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu metabolisme merupakan proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup atau sel. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak disintesis atau dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh makhluk hidup. Secara garis besar, metabolisme lemak dimulai dari pemecahan trigliserol menjadi gliserol dan asam lemak. Sekian video dari kami, lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.